Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Emil Lesi, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji Ambon dengan NIM 250 031 00048. Pada hari ini Sabtu tanggal 4 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 7 SBT kelas 2 dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Ya. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga hari ini kita berada dalam kelas ini dengan keadaan sehat. Amin. Oke, baik anak-anak, sebelum kita masuk pada proses pembelajaran atau materi yang guru ajarkan, terlebih dahulu kita berdoa. Dan baca doa di sini Bapak Guru tunjuk tipe kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum proses pembelajaran mulai, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak Guru mengikuti kehadiran Anda, Bapak Guru bertanya, apakah hari ini ada yang sudah masuk? Alhamdulillah semua masuk. Oke. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara Republik Indonesia, mari kita sama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah air. Anak-anak, sebelum Bapak melanjutkan materi, mari kita sama-sama membaca surat An-Nas sebagai bukti kecintaan kita kepada Al-Quran. Kita membaca surat An-Nas dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amin. Coba perhatikan, coba perhatikan. Bapak ada yang Bapak Guru pegang di tangan kanan Bapak Guru ini apa? Al-Quran. Benar ini Al-Quran. Ya, Kak. Kalau benar ini Al-Quran. Ada yang bawa Al-Quran hari ini? Ada. Kalau ada yang bawa Al-Quran, coba pegang. Apa yang Anda rasakan pada saat Anda memegang kitab suci Al-Quran? Senang. Kita akan satu supaya lebih jelas. Yang dari depan. Senang. Nyaman. Oke. Merasa senang, merasa nyaman ya? Ya, Pak. Kenapa sampai Anda bisa merasa nyaman dan merasa senang? Karena Al-Quran adalah bukan tulisan tangan manusia kan? Iya, Al-Quran Pak. adalah kitab suci bagi umat
Islam. Jadi kata umat Islam itu wajib mengimani dan mengamalkan kitab suci Al-Quran. Dengan apa kita mengamalkan Al-Quran? Ya dengan kita mengaji. Kita membaca Al-Quran berarti kita sudah mengamalkan Al-Quran, ya. Baik anak-anak. Nah, anak-anak Bapak yakin dan percaya materi yang Bapak bawakan hari ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Kelak Anda bisa mentransferkan kepada orang lain. Apalagi tujuan dari pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kedua, peserta didik diharapkan menyebutkan kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan perilaku sehari-hari sebagai wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu tentang iman atau iman itu artinya apa? Percaya atau yakin. Oke. Pengertian iman kepada kitab Allah, iman kepada kitab Allah adalah meyakini. Meyakini itu yang bagaimana? Meyakini dan dengan seluruh hati. Berarti kita harus meyakinkan kitab-kitab yang Allah turun itu dengan seluruh hati kan? Ada berapa kitab yang harus kita meyakini? Ada 4 kitab. Yang pertama kitab apa? Kitab Allah. Yang kedua, yang ketiga, dan yang terakhir, kitab suci Al-Quran. Oke. Jadi iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul dan para rasul untuk menjadi petunjuk hidup bagi manusia. Iman kepada kitab Allah adalah rukun iman yang berapa? 3. Rukun iman yang berapa anak-anak? 6. Meyakini dan mempercayai sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyunya kepada para nabi dan rasul dalam bentuk kitab-kitab. Yang kita sudah tahu kitab-kitab itu kan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan kitab suci Al-Quran. Kebahagiaan dunia dan akhirat ini termasuk meyakini kebenaran isi kitab-kitab tersebut, khususnya Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir. Dari Al-Quran itu kitab yang terakhir turun. Jadi 4 kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul kan? Yang pertama Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Al-Quran itu Allah turunkan kitab yang terakhir kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi siapa? Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Jadi Nabi Muhammad menerima kitab suci yang terakhir, itu kitab suci Al-Quran. Al-Quran wajib kita pedomani dan mengamalkan. Sebagai Muslim dan Muslimah yang sejati, wajib hukumnya kita mengamalkan isi dan kandungan ayat suci Al-Quran. Sementara iman dalam konteks agama Islam, iman dalam konteks agama Islam adalah konsep fundamental. Fundamental di sini artinya mendasar, pokok atau asas yang memiliki makna yang dalam multidimensi secara ringkas. Iman berarti keyakinan, kan? Jadi iman itu keyakinan, itu keyakinan masing-masing. Iman keyakinan atau pembenaran dan kepercayaan. Jadi iman ini ada punya pilar, 3 pilar utama iman. Iman tidak hanya sekedar pengetahuan, tetapi melibatkan 3 unsur yang saling terkait. Yang pertama itu iman keinginan dalam hati atau tasdik bil qalbi. Ini adalah fondasi iman yang pertama. Seorang harus meyakini kebenaran ajaran Islam, keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan segala hal yang disampaikan melalui wahyu tanpa keraguan sedikit pun. Keyakinan ini adalah rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya, yang disebut dengan hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah. Kalau hablum minan nas itu hubungan manusia dengan manusia.
Kamu minallah itu hubungan manusia dengan Allah. Contohnya seperti apa? Salat, mengerjakan salat kan? Yang kedua, diucapkan dengan lisan atau disebut dengan ikrar berlisan. Keyakinan di hati harus diikrarkan. Jadi dua kalimat syahadat, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini pada saat ikrar mengucapkan dua kalimat syahadat ini pada saat orang memeluk agama Islam. Di situ dia mengikrarkan dia sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan disaksikan para malaikat serta orang-orang yang ada dalam situ yang menyaksikan dia mengikrarkan janji itu. Yang ketiga, dibuktikan dengan perbuatan atau disebut dengan ababil arkan. Oke. Keyakinan dan pengakuan harus diwujudkan dalam tindakan nyata, yaitu melaksanakan seluruh rukun Islam. Di sini rukun Islam. Rukun Islam ada berapa anak-anak? Ada 5 kan? Oke, rukun Islam ada 5. Oke. Melaksanakan seluruh rukun Islam seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Haji bagi yang mampu. Rasulullah pernah menjelaskan bahwa Islam adalah mengerjakan hal-hal lahiriah seperti syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan iman adalah meyakini 6 rukun. Meyakini 6 rukun. Rukun yang disebut dengan rukun apa? Rukun iman. Oke. Rukun iman ada berapa? 6. Ada 6. Yang pertama, yang kedua, iman kepada Allah. Terus Iman kepada kitab Allah. Terus Iman kepada Allah. Berapa? Kurang 2. Lanjut. Iman kepada akhir. Terus Iman kepada kabar. iman kepada Nuzulul Quran itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Itu malam 17 Ramadan, malam bulan puasa itu 17 Ramadan itu yang disebut dengan Nuzulul Quran atau turunnya kitab suci Al-Quran. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, tetapi secara berangsur-angsur atau bertahap-tahap, sedikit demi sedikit. Kurang lebih 23 tahun atau 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari itu Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran terdiri dari berapa juz? 30 juz. Oke, berapa surah? 119. Oke, berapa ayat? Berapa kalimat? Dan berapa huruf? Sampai jadi Al-Huda itu artinya apa? Nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama Al-Huda, Al-Furqan, Al-Shifa, Al-Hik, dan Al-Kitab. Sementara Al-Huda itu artinya yang bagaimana? Al-Huda artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Al-Furqan artinya sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Al-Shifa. Sedangkan Al-Shifa artinya Al-Quran sebagai pengawal obat penenang hati. Al-Zik. Al-Zik artinya Al-Quran sebagai peringatan adalah ancaman dan balasan. Dan Al-Kitab. Alkitab artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Dan itulah nama-nama lain dari Al-Quran ya. Ya, rekan-rekan. Surat yang pertama turun atau wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad di surah apa? Iqra. Iqra. Surat Iqra.
Surat Al-Alaq itu dia menceritakan segumpal darah ayat 1 sampai 5. Kita membaca surat Al-Alaq. Nona juga baca surat Al-Alaq. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal ladzi khalaq. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana mim lam ya'lam. Sadaqallahu azim. Wahyu pertama turun itu surat Iqra kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang tadi berulang Surat Al-Alaq berarti segumpal darah kan? Baca terjemahan dari surat Al-Alaq 1-5. Bacalah dan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Al-Alaq. Bacalah dan Tuhanmu lah yang memuliakan, yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan benar tulis baca. Dia mengajarkan pada manusia apa yang tidak diketahuinya. Itu artinya dari terjemahan dari surat Al-Alaq 1-5. Wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad. Surat Al-Alaq. Oke, saya speaking di sini. Kamu bisa berdiri? Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, turun yang tegar. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, pegang menjadi dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, pegang menjadi empat, dua kamera tiga jari kanan, tiga jari kiri, pegang menjadi enam, dua menara empat jari kanan, empat jari kiri, pegang menjadi delapan, dua telinga, lima jari kanan, lima jari kiri, pegang menjadi 10, siap berdoa. Coba tadi kita sama-sama sudah speaking kan? Kalau ini menayangkan video cerita singkat tentang kitab suci. Saya dan Anda menonton kitab suci ini, menonton video singkat ini, Anda bisa berdiskusikan dengan kelompok-kelompok yang lain kan? Ya, Pak. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian kitab Allah. Kitab adalah tulisan-tulisan wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, yang dikumpulkan menjadi satu seperti sebuah buku atau kitab. Sebagai seorang muslim yang baik, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah. Ada banyak kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, yaitu kurang lebih ada 104 kitab. Namun yang wajib kita ketahui ada 4, yaitu 1. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. 2. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. 3. Kitab Injil
diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. 4. Kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan umat manusia agar selamat dan bahagia di dunia dan di negeri akhirat nanti. Jadi selesai dari Anda menonton tadi video pendek tadi, Anda bisa mengambil hikmahnya dari kitab-kitab 4 kitab Allah. Yang pertama kitab Taurat, Injil dan Al-Quran. Di sini Anda membuat kelompok dan berdiskusi tentang kitab-kitab suci itu. Kelompok yang pertama itu tentang kitab Taurat. Kelompok yang kedua tentang kitab Zabur. Dan kelompok yang ketiga kitab Injil, dan yang kelompok terakhir, kelompok keempat itu tentang kitab suci Al-Quran. Oke, sekarang bisa buat kelompok. Nanti selesai dari hasil diskusi kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas, mempertanggungjawabkan hasil diskusi kalian, hasil yang video pendek yang tadi Anda nonton sama-sama kan, lalu mempresentasikan di depan kelas. Oke, mulai. Berarti Tentang Zabur. berarti kan baca Dari tentang isi atau kata-kata kan dan Dua. sebaik di sini kelompok berapa sih kamu? Dua. Kelompok 2. tiga Tentang Injil. jadi berarti cari tentang kebenaran dan keberadaan serta peta konsep dari kitab Injil. Kelompok berapa? Bacaan sini. Tiga. Kelompok 3 ya. Jadi tugas itu tentang Sini ada Taurat. Cari kandungan dari atau peta konsep dari kitab Taurat. Dan yang terakhir kelompok berapa? Kelompok keempat ini tentang kitab suci Al-Quran. Berarti cari tentang ada sisa di sini. bagaimana kitab suci Al-Quran dan peta konsep dari kitab suci Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir. Berarti kitab suci yang mengumpulkan dari 3 kitab terdahulu. Oke, bisa? Oke, silakan. Waktu 5 menit. 5 menit Anda bisa cakar-cakar dari keberadaan fungsinya satu kelompok kerjasama. Oke, kelompok pertama, kelompok 1 atau kelompok pertama. Kelompok pertama untuk kitab suci Taurat. Dipersilakan berkelompok-kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Langsung saja saya akan mempresentasikan diskusi kami. Peta konsep kitab suci Taurat atau yang disebut Taurat. Definisi dan asal usul. Nama Arab Taurat berasal dari bahasa Ibrani Taurat yang berarti ajaran atau hukum. Penerima wahyu Nabi Musa alaihissalam atau yang disebut Moses. Tempat turun di bukit Gunung Sinai atau Tur Sina dalam bentuk blok-blok batu. Umat tujuan Bani Israel atau bangsa Israel. Bahasa asli bahasa Ibrani kuno. Kehidupan dalam Islam salah satu dari tempat kitab suci utama yang wajib diimani. 2. Struktur dan pembagian isi. Masing-masing kelompok
Ada. Memberikan kesempatan kepada pengkhotbah untuk bertanya. Carilah keberadaan kitab Taurat. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Taurat adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa di Bukit Tursina, Sinai pada abad ke-12 sebelum Masehi. Menggunakan bahasa Ibrani, kitab ini berfungsi sebagai petunjuk dan cahaya bagi kaum Bani Israel. Oke, itu saja jawaban dari kami. Apakah kurang puas? Puas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Bapak Guru akan menginformasi kalian. Bapak Guru akan beri waktu 5 menit untuk mengerjakan semua hal. Selesai dari hasil diskusi tadi dan presentasi tadi, Bapak akan memberikan tugas untuk pertemuan berikut. Pertemuan minggu berikut yaitu Anda mencari keistimewaan dari kitab suci Al-Quran. Anak-anak, tadi kita sama-sama sudah mendengar, memahami isi materi yang Bapak Guru sampaikan tadi tentang kitab-kitab suci. Bapak Guru sudah menjelaskan di sini apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang tadi Bapak Guru sampaikan? Oke, kalau ada, persilakan Nona, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari materi beriman kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia, dan kitab-kitab lainnya seperti Taurat, Zabur, Injil menjadi pedoman bagi umat manusia pada masa itu. Tugas kita umat Islam mengimani dan mempercayai. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tadi kita sama-sama sudah mendengarkan hasil kesimpulan materi tadi. Bapak Guru ingin melengkapi kesimpulan tadi itu. Jadi yang pertama, umat Islam wajib mengimani kitab-kitab Allah, baik Al-Quran maupun kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam berisi tentang 10 perintah, yaitu tiada Tuhan selain Allah, jangan menyembah berhala, jangan mempersekutukan Allah, sucikan hari Sabat atau hari Sabtu, hormati kedua orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersumpah palsu, bersaksi dusta, dan jangan menginginkan milik orang lain. Kitab Zabur diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah. Sementara kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam membuat perintah agar manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Dalam kitab Injil juga menjelaskan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, dan kurang lebih 6.236 ayat, 74.430 kalimat, dan 325 sampai 350 huruf. Turunnya Al-Quran disebut Nuzul Quran. Di antara keutamaan Al-Quran adalah diberi pahala bagi pembacanya. Itu. Baiklah anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat dipahami dan dimengerti dan bermanfaat bagi kalian semua. Bapak menutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.